Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas A2, semester 2, program studi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video ini, kami ingin menyampaikan materi mata kuliah logika saintifik tentang ide atau konsep dengan dosen pembimbing Ibu Sri Wahyuningsih, Magister Pendidikan. Sebelum memulai penjelasan, kami akan memperkenalkan tiap-tiap anggota kelompok. Yang pertama yaitu Ilham Toharo dengan nomor induk mahasiswa 040 210 121 040. Dan yang kedua yaitu Mu'alam Alan Haddad dengan nomor induk mahasiswa 040 210 121 054. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan materi mengenai ide atau konsep. Adapun submateri yang akan kita bahas pada penjelasan ini meliputi yang pertama yaitu pengantar, kemudian pengertian, kemudian komposisi konsep, kemudian konsep dan teori dalam ilmu, yang terakhir yaitu pedoman penulisan KTI bab 3 dan 4. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam penjelasan tentang pengantar. Sebelum memahami tentang ide atau konsep ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui unsur atau komponen-komponen logika. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui unsur atau komponen-komponen logika ini? Jawabannya adalah karena apa yang akan kita bahas pada video ini merupakan salah satu unsur atau komponen-komponen daripada logika itu. Langsung saja ya, komponen-komponen logika yang pertama yaitu pengertian, yang kedua keputusan, yang ketiga penalaran. Nah, di video ini yang akan dijelaskan tentang ide dan konsep itu adalah pada komponen logika yang pertama, yaitu pengertian. Nah, apa sih pengertian itu? Pengertian adalah hasil dari penangkapan esensi atau hakikat suatu objek yang dimengerti. Jadi kata mengerti itu artinya berarti menangkap hakikat objek. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli seperti Daridiri yang mengatakan bahwa ide yang berasal dari kata ideos berarti gambar, sedangkan Plato mengungkapkan bahwa ide berarti pengertian atau maksud. Selain ide, ada istilah lain yang muncul pada abad pertengahan, yaitu universal, yang berarti umum. Nah, istilah ini diambil karena pengertian itu bersifat umum. Selain ide dan universal, ada juga konsep yang berasal dari kata conceptus, dari kata concipere yang artinya menangkap. Kata ini disamakan dengan pengertian karena apa? Karena pengertian merupakan hasil tangkapan manusia dengan budinya. Baiklah, setelah kita mengerti apa itu pengertian, pembahasan kita masuk kepada wilayah dan isi pengertian. Jadi perlu diketahui bahwa ada dua aspek dalam pengertian, yaitu yang pertama, aspek kuantitas, atau yang dinamakan dengan wilayah pengertian, yakni merujuk kepada jumlah individu atau subjek yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian. Nah, jadi kalau misalkan wilayah pengertian itu menunjukkan berapa jumlah individu atau subjek yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah pengertian. Kalau misalkan yang kedua, aspek kualitas atau isi pengertian, ini menunjukkan kepada syarat-syarat atau ketentuan atau sifat-sifat pengertian. Jadi, aspek kualitas ini menunjukkan apa saja sifat-sifat yang tercantum dalam sebuah pengertian. Nah, supaya tidak bingung, langsung saja kita masuk ke dalam contoh, yaitu pengertian murid. Kalau pengertian murid berarti semua murid tanpa ketentuan apapun dapat dimasukkan ke dalam pengertian. Nah, jadi kalau misalkan pengertiannya cuma murid, berarti siapapun yang belajar di sekolah itu dinamakan murid tanpa pengecualian apapun. Tetapi jika murid yang rajin ya, maka tidak semua murid dapat dimasukkan ke dalam pengertian tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan aspek kuantitas. Jadi, berapa jumlah individu atau subjek yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian tersebut. Nah, kalau misalkan murid yang rajin, kan tidak semua murid itu rajin, kecuali murid yang memiliki sifat-sifat tersebut. Misalnya, selalu hadir dalam kelas, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat ini loh yang dinamakan dengan aspek kualitas. Ada sebuah rumusan filsafat kuno yang mengatakan semakin banyak isi pengertian, maka semakin sempit wilayahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya, semakin banyak sifat-sifat yang dicantumkan ke dalam sebuah pengertian, maka semakin sedikit individu atau
subjek yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian tersebut. Seperti contoh tadi ya, murid sama murid yang rajin. Kalau misalkan murid yang rajin, individunya atau subjeknya lebih sedikit daripada pengertian murid saja. Nah, semakin sempit wilayah pengertian, berarti semakin konkret atau semakin jelas sebuah hal itu. Setelah kita mengerti tentang pengertian dan aspek-aspeknya, kita masuk kepada penjelasan tentang macam-macam pengertian. Nah, di sini Puja Wijatna mengatakan bahwa pengertian tidaklah identik dengan kata. Karena itu, ada satu kata yang punya satu pengertian, tapi isinya banyak sekali. Nah, di sini kita mengenal macam-macam pengertian. Ada dua macam pengertian. Yang pertama yaitu pengertian universal atau pengertian umum, yaitu pengertian yang mewilayahi terhadap semua dan tiap-tiap dalam macamnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya manusia dalam menghadapi realitas tertentu hanya memperhatikan sifat-sifat yang ada pada semua hal pada realitas tersebut, sehingga hal ini bersifatkan umum. Jadi kalau misalkan pengertian universal itu sifat-sifat yang ada dalam suatu pengertian itu harus ada pada semua hal pada realitasnya. Misalkan pengertian mahasiswa, maka mahasiswa dari segala aspeknya. Maksudnya tidak peduli kalau misalkan dia mahasiswa baru atau mahasiswa lama, pokoknya mahasiswa, orang yang belajar di universitas namanya mahasiswa. Hal-hal yang membedakan mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya itu tidak diperhatikan. Sifat atau aspek itu dipandang lepas dari subjeknya, sehingga mungkin berlaku bagi semua orang dan tiap orang yang di dalam konkretnya selalu berlainan. Selanjutnya yang kedua adalah pengertian partikular. Pengertian partikular adalah pengertian dalam putusan yang tidak umum mutlak. Maksudnya, pengertian ini tidak berlaku bagi semua dan tiap-tiap pada macamnya. Disinilah letak perbedaannya dengan pengertian universal. Nah, kalau misalkan pengertian partikular itu adalah lawan dari pengertian universal. Kalau misalkan pengertian universal tadi sifat-sifatnya itu harus ada pada semua hal, pengertian partikular itu tidak. Jadi, ada sifat-sifat yang berlaku bagi sebagian individu dan sebagian lagi tidak. Begitu. Contohnya, orang Jawa. Nah, di sini seringkali orang itu berpikir bahwa setiap orang Jawa pasti bisa berbahasa Jawa. Namun pada kenyataannya tidak semua orang Jawa menguasai bahasa Jawa. Nah, orang Jawa di sini itu adalah pengertian partikular. Karena apa? Karena tidak semua orang Jawa itu bisa berbahasa Jawa. Secara logis harus dikatakan bahwa wilayah pengertian partikular tidak seluas pengertian universal. Nah, setelah kita mengetahui tentang aspek-aspek pengertian, selanjutnya pembahasan kita masuk kepada pembatasan atau definisi. Di sini dijelaskan bahwa pada perbincangan ilmiah atau pada aturan-aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami sebuah kata yang menunjuk suatu pengertian, maka kemudian penjelasan tentang kata itu ditentukan dan dibatasi. Dalam pembatasan itu ditentukan patokan pokok bagi yang berbicara dan yang diajak berbicara, menunjuk arah sepemahaman atau sepengertian terhadap maksud tentang sesuatu kata atau istilah. Pembatasan sifat-sifat ini lazim diistilahkan dengan definisi. Jadi definisi ini adalah pembatasan terhadap suatu penjelasan tentang kata untuk menghindari kesalahpahaman. Membuat definisi itu tidak mutlak diperlukan, kecuali biasanya untuk kepentingan ilmiah dan pembuatan aturan-aturan. Jadi membuat definisi itu tidak wajib ya teman-teman. Definisi tidak menjamin sepenuhnya bahwa pendengar atau pembaca mesti mengerti maksudnya, tetapi minimal telah dirumuskan suatu patokan pokok untuk memahami maksud pengertian itu, sehingga ada pijakan pengendali apabila seseorang atau beberapa orang sengaja menggunakan atau menginterpretasikan kata yang bersangkutan. Baiklah, setelah kita mengerti apa itu definisi, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang macam-macam definisi. Yang pertama itu ada definisi nominal. Definisi nominal yaitu pembatasan penerangan nama identitas yang biasanya dipinjam dari bahasa asing. Definisi nominal seringkali dikenal dengan istilah pengertian etimologi atau pengertian secara bahasa. Ini pasti teman-teman udah sering nemu ya kalau misalkan di jurnal, buku pelajaran, atau buku modul, atau dimanapun tentang pengertian secara bahasa. Contohnya hadis. Hadis ini berasal dari bahasa Arab diterangkan dengan kata ucapan.
Definisi nominal tidak memberi banyak manfaat untuk menangkap pengertian kecuali hanya membantu ke arah pengertian. Jadi fungsinya definisi nominal yaitu untuk membantu saja untuk memahami pengertian. Yang kedua yaitu definisi real, yaitu pembahasan yang mencoba mendekati pengertian realitas dan dengan demikian hendak memberi pengertian yang jelas sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Seringkali dikenal sebagai pengertian terminologi. Nah, ini nih yang seringkali disebut dengan pengertian secara istilah atau pengertian sebenarnya. Pembatasan inilah yang sesungguhnya diperlukan dalam ilmu dengan hubungannya dengan objektivitas dan universalitas ilmiah. Selanjutnya ada syarat-syarat untuk membuat definisi. Jadi dalam membuat definisi ini ada beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan. Ada dua syarat untuk membuat definisi. Yang pertama yaitu syarat-syarat pokok, yang kedua syarat-syarat sekunder. Untuk syarat-syarat pokoknya yaitu yang pertama jami' inklusif, yaitu pembatasan harus meliputi seluruh sifat-sifat atau aspek-aspek sesuatu yang didefinisikan. Yang kedua yaitu mani' atau eksklusif, yaitu pembatasan harus menolak segala sesuatu yang lain daripada sesuatu yang didefinisikan. Yang ketiga, pembatasan tidak mengakibatkan kemustahilan atau imposibilitas. Nah, jadi misalkan definisi itu tadi mempunyai sebuah pengecualian, itu dibolehkan, meskipun di poin kedua dijelaskan bahwa pembatasan harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan yang telah didefinisikan, seperti definisi yang mengandung daur tasalsul atau berkumpulnya dua hal yang bertentangan. Yang keempat yaitu pembatasan harus lebih jelas daripada sesuatu yang didefinisikan dan mudah untuk diterima akal, karena jika tidak demikian tujuan definisi tidak akan tercapai. Selanjutnya, setelah syarat-syarat pokok ada yang dinamakan dengan syarat-syarat sekunder. Yang pertama yaitu definisi bersih dari kesalahan-kesalahan tata bahasa. Jadi dalam membuat definisi, tata bahasanya harus diperhatikan sehingga tidak ada kesalahan dalam penyusunannya. Yang kedua yaitu definisi, dan yang didefinisikan harus dapat dibalik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, contohnya segitiga adalah bidang yang dibatasi oleh garis 3. Ini bisa ditukar atau bisa dibalik apabila dikatakan dengan bidang yang dibatasi oleh garis 3 adalah segitiga. Kemudian yang ketiga, kata yang menunjukkan pengertian yang harus didefinisikan tidak boleh diulangi dalam definisi. Misalkan, logika ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah logika. Nah, ini kan kata logikanya diulang-ulang ya. Ini tidak boleh. Selanjutnya, yang nomor 4, definisi tidak boleh memberikan kata-kata yang searti. Misalkan, materi ialah bahan. Materi artinya sama dengan bahan. Nah, ini tidak boleh pakai kata-kata yang sama artinya. Yang kelima, sedapat mungkin definisi tidak berupa bentuk yang salah. Yang keenam yaitu definisi harus menggunakan kata-kata yang jelas artinya. Lalu, bagaimanakah cara membuat definisi? Kan tadi udah dikasih tahu nih syarat-syaratnya apa aja buat bikin definisi. Terus gimana sih caranya untuk membuat definisi itu? Ada dua langkah praktis penyusunan definisi. Yang pertama, ambillah genus terdekat. Genus ini adalah abstrak. Misalkan, pensil itu abstraknya adalah alat tulis. Kedua, berikan sifat-sifat lengkap yang diperlukan. Antara kata yang didefinisikan dan isi definisi dihubungkan oleh kata adalah atau ialah. Hanya untuk membedakan antara definisi dan non-definisi. Untuk non-definisi dapat digunakan kata merupakan atau sejenisnya. Nah, di sini saya kasih contoh ya, misalkan masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Masjid ini adalah kata yang didefinisikan, adalah itu kata penghubung. Sedangkan tempat ibadah ini yang dinamakan oleh genus terdekat oleh atau abstrak terdekat. Bagi umat Islam, itu adalah sifat-sifat primer atau sifat-sifat yang harus ada pada definisinya. Jadi, masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Begitu cara untuk menyusun definisi. Setelah mempelajari tentang definisi dan pengertian ini, mungkin kedepannya teman-teman bisa mencoba untuk membuat sebuah definisi menurut kalian sendiri. Oke, baiklah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dan seluk-beluknya sampai dengan cara untuk membuat definisi, selanjutnya kita akan belajar mengenai komposisi konsep. Nah, di sini udah ada skema ya mengenai contoh konsep tentang laptop. Dari skema ini dapat diperhatikan ada 3 unsur konsep. Yang pertama yaitu genus atau abstrak. Yang kedua definisi, yang ketiga yaitu sifat-sifat sekunder. Sedangkan di sini yang dikonsepkan adalah laptop. Genus atau abstrak hanya dibahas sekilas sebagai pintu masuk bagi definisi. Jenis terdekat bagi laptop adalah salah satu jenis komputer. Nah, di sini definisi memuat sifat-sifat primer laptop.
Oleh karenanya, posisi definisi strategis sebagaimana dijelaskan di muka, maka sedapat mungkin diupayakan untuk dihadirkan pendapat atau sumber yang kredibel dalam spesifikasi yang berkenaan langsung dengan laptop. Di sini, konseptor atau orang yang menyusun konsep harus berhati-hati dalam menggunakan kamus umum karena kredibilitasnya yang masih umum dan belum spesifik. Sedangkan sifat-sifat sekunder tidak berarti posisinya ini tidak penting, justru ia membantu konseptor untuk dapat menyajikan konsep selengkap-lengkapnya. Konsep mana yang mampu menyajikan informasi terbaru dan lengkap, maka dia menjadi konsep yang kokoh, fresh, dan aktual. Demikian pula baliknya. Nah, oleh karenanya diusahakan untuk menggali informasi terbaru dalam perkembangannya sebisa mungkin informasi tentang laptop dalam 5 tahun terakhir. Semoga setelah ini kalian paham ya tentang komposisi konsep dan dapat mempraktekkannya ketika kalian ingin membuat sebuah konsep. Oke, terima kasih kepada Saudari Ilal Mutahara untuk presentasinya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang konsep dan teori dalam ilmu. Yang pertama itu ada konsepnya. Konsep adalah abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus, atau dapat juga dinyatakan bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang sama. Misalnya, kemeja, celana, kebaya, dan jilbab digeneralisasikan sebagai busana. Sepeda, becak, motor, mobil, kereta api, kapal laut, dan kapal udara atau pesawat digeneralisasikan sebagai kendaraan. Dan yang terakhir, membaca buku, mengikuti kuliah, dan mengerjakan resitasi atau tugas digeneralisasikan sebagai belajar. Jadi kayak kemeja, celana, kebaya, dan jilbab itu adalah sekelompok fenomena tertentu yang digeneralisasikan menjadi hal-hal yang khusus, yaitu busana. Oke, untuk selanjutnya itu cara menyusun konsep. Ada 4 cara untuk menyusun konsep. Yang pertama yaitu melalui imajinasi, yakni dengan kemampuan manusia untuk mengakomodasikan sesuatu melalui kekuatan imajinasinya. Yang kedua, melalui pengalaman, yaitu konsep yang dikonstruksikan dari pengalaman ilmuwan atau peneliti. Misalnya, konsep organisasi digunakan untuk meneliti suatu kelompok yang terkenal dengan indikator-indikator tertentu yang dapat direalisasikan atau diterapkan. Yang ketiga, melalui konsepsi, yaitu dari generalisasi fenomena-fenomena sosial melalui pengertian-pengertian yang berkembang sehari-hari seperti grup, masyarakat, kebudayaan, minoritas, adolesen, media massa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, melalui konsep lain. Misalnya konsep status ekonomi yang berbeda dapat menggunakan konsep heterofili dan konsep ekonomi yang sama dengan konsep homofili. Oke, untuk selanjutnya yaitu pembahasan teori. Sebelum mengerti apa itu teori, terlebih dulu perlu dipahami mengenai proposisi. Dalam ilmu, proposisi disebut pernyataan mengenai korelasi atau hubungan antara dua konsep atau lebih yang dapat diuji kebenaran. Sedangkan teori adalah seperangkat hubungan antara proposisi yang bersifat logis dan dapat dites secara empirik. Untuk memperoleh dan menentukan teori, seorang ilmuwan atau peneliti mengubah tingkat abstraksi dan proposisi yang telah ditentukan. Misalnya, proposisi penerimaan kontrasepsi modern oleh masyarakat pedesaan dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap nilai ekonomis anak. Hubungan dua konsep ini diteorikan menjadi pengaruh persepsi masyarakat pedesaan tentang nilai ekonomis anak terhadap penerimaan kontrasepsi modern. Oke, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang pedoman penulisan karya tulis ilmiah bab 3 dan bab 4. Bab 3 berisi tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian. Fungsi dari desain penelitian adalah sebagai acuan strategi penelitian agar peneliti dapat memperoleh data dan alat penelitian yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. Desain penelitian merupakan arahan yang digunakan untuk menghubungkan antara pertanyaan penelitian dengan metode penelitian. Bagian ini juga memuat penjelasan singkat tentang metode yang diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat 3 desain penelitian paling umum digunakan, yaitu eksplorasi, deskripsi, dan eksplanatori. Yang kedua, ada definisi operasional variabel. Bagian ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel. Penegasan istilah yang dipakai dalam penelitian
perlu ditampilkan agar tidak timbul perbedaan pengertian atau kesalahpahaman makna. Istilah yang perlu diberikan penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dalam penelitian. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal. Sampel adalah bagian kecil atau miniatur dari populasi. Sampel harus akurat dan presisi. Akurat berarti relevan dan tidak bias. Presisi berarti jumlah sampel harus mencukupi dan atau sesuai dengan disyaratkan oleh perangkat lunak statistika. Yang keempat yaitu instrumen penelitian. Bagian ini memaparkan instrumen yang digunakan, tata cara pengembangan instrumen, dan persyaratan mengenai reliabilitas dan validitas. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana data dikumpulkan dan mencakup langkah-langkah pengumpulan data, waktu pelaksanaan pengumpulan data, dan teknik yang digunakan. Yang keenam, teknik analisis data. Bagian ini menjelaskan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian dan alasan mengapa jenis analisis data tersebut digunakan dalam penelitian. Pemilihan jenis analisis data ditentukan dari kebutuhan penelitian dan tetap searah dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Oke, selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian yang menguji hipotesis, bab keempat memuat dua bagian besar, yaitu bagian pertama yang berisi uraian tentang deskripsi atau karakteristik data, dan bagian kedua yang memuat uraian tentang hasil pengujian hipotesis. Dalam penelitian yang tidak memuat hipotesis, bagian ini menjabarkan proses penelitian yang dilakukan dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada deskripsi data. Bagian ini berisi tentang uraian data yang diperoleh. Deskripsi data dapat disajikan dalam statistik deskriptif, distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik atau histogram, nilai rata dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Ini sifatnya opsional atau jika diperlukan ya teman-teman. Penjelasan tentang pengembangan, pengujian, dan hasil hipotesis secara ringkas dan padat dipaparkan dalam bagian ini. Penjelasan dibatasi pada interpretasi atas hasil olah data pada angka statistik dan hasil dan arti hasil tersebut. Yang ketiga yaitu pembahasan atau diskusi. Bagian pembahasan menguraikan apakah hipotesis terdukung atau tidak terdukung oleh teori dan bukti ilmiah yang disertai dengan penalaran logis. Oke, untuk selanjutnya yaitu ini adalah referensi yang kita ambil pada tugas presentasi kali ini. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.